Jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum ya tullab? Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak ustaz yang ustaz sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya lah sebagai hamba yang lemah, sebagai makhluk yang lemah, kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersyukur atas keadaan kita. Karena ya anak-anak ustaz, Allah Rabbuna Azza wa Jalla masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Begitu banyak kenikmatan, yang mana apabila kita menghitungnya satu persatu, sungguh kita tidak sanggup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tidak akan sanggup kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi anak-anak ustaz, marilah Ustaz ajak kita semua, marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ketaatan kepadanya, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada antum semua dan juga ustaz penglihatan yang bagus, masih diberikan kepada kita dua mata. Betul apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Semua di antara antum yang ikut Zoom ini matanya masih ada kan dua-dua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ya anak-anak ustaz, bukti Allah Subhanahu wa taala masih mengasihi kita, masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kedua mata, yang mana apabila mata ini kita pergunakan pada kebaikan, maka akan kita petik hasil kebaikannya di akhirat nanti. Dan sebaliknya, apabila kita pergunakan kedua mata kita dalam keburukan, hasilnya akan dipetik di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Baik anak-anak ustaz, salawat dan salam semoga tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan baik, dengan benar hingga datangnya hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Taib ya anak-anak ustaz, alhamdulillah di pertemuan kita minggu lalu kita telah menyelesaikan bab ke-10, yaitu adab-adab di rumah. Adab-adab ketika di rumah. Dan juga ya anak-anak ustaz, kita telah memurajaahnya. Naam, sekarang pertanyaannya. Yang ingin Ustaz tanyakan kepada kalian, siapa yang bersedia menjawab pertanyaan dari Ustaz? Siapa yang bersedia menjawab pertanyaan?
Mas Muka, Mas Muk, Muhammad Fakhri. Thayyib ya Ananda Muhammad Fakhri. Minggu lalu kita pelajari mengenai adab-adab di rumah. Betul? Pertanyaannya ya Muhammad Fakhri, sebutkan salah satu adab ketika di rumah. Salah satu saja, enggak usah banyak-banyak. Caranya? Salat apa dimaksud itu? Salat sunnah. Thayyib, ahsan. Karena salat wajib itu di masjid. Thayyib, barakallahu fi ya Muhammad Fakhri. Siapa lagi? Satu orang lagi. Nafis Pinayungan. Tafadhol ya Nafis Pinayungan. Thayyib, pertanyaannya. Tadi telah disampaikan sama kawan antum bahwasanya salah satu adab ketika di rumah itu jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Caranya dengan membacakan Al-Quran dan menegakkan sholat-sholat sunnah di rumah. Ya kan? Thayyib, apa lagi yang lainnya? Jangan dibuka buku ya Nafis. Jangan dibuka bukunya. Thayyib, apa itu? Apa doanya? Thayyib, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya Nafis Pinayungan. Gimana kabar Bang Antum, Sisina? Alhamdulillah. Thayyib, barakallahu fikum. Thayyib ya anak-anak ustaz. Hadani Allah wa iyyakum. Al-yawm sanabhath, sanata'allam, akan kita pelajari mengenai bab ke-11 yaitu adab-adab penuntut ilmu terhadap waktu. Adab-adab penuntut ilmu terhadap waktu. Masya Allah ya anak-anak ustaz, begitulah agama kita mengajari kita, mendidik kita, bahkan dengan waktu pun, bahkan dengan waktu kita diperintahkan untuk memberikan adab, memberikan haknya, memberikan haknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya anak ustaz, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya ada dua nikmat, ada dua kenikmatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dua kenikmatan ini manusia banyak tertipu. Di dua kenikmatan ini manusia banyak tertipu. Apa itu? Yang pertama as-sihhah, kesehatan. Kesehatan. Yang kedua al-faragh, dan waktu luang. Dua nikmat ini yang mana banyak manusia tertipu dengannya. Contohnya sihhah. Di waktu sehatnya dia mengonsumsi hal-hal yang tidak baik bagi tubuhnya. Contoh, minum-minum khamar. Contoh lain, begadang yang tidak ada enggak ada manfaatnya. Begadang yang tidak ada manfaatnya. Itu namanya menyia-nyiakan waktu sehat.
Al-faragh, waktu luang, menyia-nyiakan waktu luangnya. Di waktu muda asik main-main, asik canda gurau sana sini, tidak ada manfaatnya. Itu menyia-nyiakan waktu luang yang seharusnya di masa muda masih bisa dipergunakan waktu dalam belajar, waktu belajar dengan baik. Akan tetapi disinilah kita harus memilah, ya anak-anak ustaz, siapa kawan kita bermain. Jangan sampai kawan kita menjerumuskan kita kepada keburukan, kepada kesia-siaan. Sahih? Ada satu perkataan mengatakan, ya anak ustaz, as-sahibu sahibun. As-sahibu sahib. Yang artinya teman akan menarik. Maksudnya ialah dengan siapa kita berteman, kita akan dipengaruhi olehnya. Dengan siapa kita bergaul, kita akan dipengaruhi olehnya. Jadi himbauan ustaz kepada antum semua dan juga diri ustaz pribadi, hendaklah kita memilih kawan yang baik. Hendaklah kita memilih kawan yang baik, yang mengingatkan kita pada waktu sholat, yang mengingatkan kita ketika bergaul dengannya kepada kematian, agar kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak ustaz. Baik. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu jauh lebih mahal, daripada emas. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mahal daripada emas. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya coba? Karena ya anak-anak ustaz, waktu adalah kehidupan bagi kita. Waktu adalah kehidupan bagi kita. Oleh karena itu ya anak-anak ustaz, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang penuntut ilmu syar'i, tidak layaklah untuk menyia-nyiakan waktu luangnya. Tidak layaklah untuk menyia-nyiakan waktunya dengan bercanda, bergurau, bermain-main yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Bermain silahkan, cuma cari mainan itu yang bisa memberi antum manfaat. Seperti itu. Karena ya anak ustaz, siapa yang lalai terhadap waktunya, semakin besarlah kerugiannya nanti. Siapa yang lalai terhadap waktunya, maka semakin besarlah kerugiannya. Sebagaimana orang yang sakit merasa rugi, kehilangan kesehatan dan kekuatannya. Antum tahu ketika antum sakit, semua enggak enak, makan enggak enak, tidur enggak enak, tenaga enggak ada. Seperti itu ketika kita sakit. Nah, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah seperti yang kita baca tadi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ini nanti antum hafal hadisnya. Dan diamalkan. Baik. Kata Rasulullah yang artinya dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadisnya sahih, diriwayatkan Al-Bukhari. Baik, itu yang pertama, itu dia. Begitulah wahai anak-anak ustaz, seorang muslim yang terkumpul padanya kedua nikmat ini, ada pada dirinya kedua nikmat ini, maksudnya ada pada dirinya nikmat sehat. Alhamdulillah antum masih sehat kan? Dan ada pada dirinya waktu luang. Kaifa anak ustaz? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Jadi anak-anak ustaz, alhamdulillah. Jadi anak-anak ustaz, jika pada diri antum saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan, menitipkan kesehatan dan menitipkan kepada antum waktu luang,
maka seharusnya lah menunaikan hak keduanya. Maka udah seharusnya lah bagi kita, bagi antum untuk menunaikan hak keduanya. Hak keduanya maksudnya hak kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan hak waktu luang. Dengan apa kita memanfaatkannya? Dengan apa kita memanfaatkannya? Yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan dan memanfaatkannya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memanfaatkan keduanya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan Allah. Contohnya, antum ingin keluar rumah. Di luar rumah melihat sesuatu yang buruk. Coba tanyakan di hati antum. Ketika antum melihat yang buruk tersebut, apakah Allah ridho kepada antum atau tidak? Tanyakan pada diri kita agar kita tidak terjerumus pada keburukan tersebut. Jika kita ingin keluar untuk sekedar main-main sama kawan, coba tanyakan pada diri antum, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya keluar hanya untuk main-main? Inilah anak-anak ustaz, kita memanfaatkan kedua nikmat yang Allah berikan pada kita, waktu sehat dan waktu luang. Itu semua kembali kepada pribadi antum. Nah, harapan kita ya anak-anak ustaz, mudah-mudahan antum bisa terjaga dari hal-hal tersebut. Begitu juga dengan ustaz. Mengenai hal ini ya anak-anak ustaz, mengenai hal ini yang menggunakan waktu luang dan kesehatan, kenapa kita harus mempergunakan kesehatan kita dengan baik? Karena ya anak ustaz, kesehatan akan digantikan dengan lawan kesehatan tersebut. Apa lawan dari kesehatan? Sakit, betul sakit lawannya. Kesehatan akan diganti dengan lawannya, dengan sakit. Sekarang antum masih sehat, manfaatkan kesehatan antum. Jangan tunggu sakit. Dan waktu luang akan digantikan dengan kesibukan. Sekarang masih ada waktu luang, manfaatkan dengan baik. Raih sebanyak-banyaknya ilmu. Hafal sebanyak-banyaknya Al-Quran. Hafal sebanyak-banyaknya hadis. Manfaatkan. Jangan hafal sebanyak-banyaknya game, itu enggak boleh. Untuk apa untuk menghafal sebanyak-banyaknya game? Bermain semahir-mahirnya, sepandainya. Jangan. Itu hal yang sia-sia, tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat antum. Tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jika antum terlalu sering main game online itu mata kita akan dirusaknya. Secara perlahan mata akan dirusak, mental akan dirusak. Ya itu anak ustaz. Jadi harapan ustaz pada kita semua, pada antum sebagai penuntut ilmu, marilah sama-sama kita manfaatkan waktu luang kita, waktu sehat kita. Jangan sampai kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum diganti dengan sakit. Wal iyadu billah. Begitu juga dengan ustaz, seorang penuntut ilmu harus memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak boleh menunda-nunda melakukan berbagai kebaikan. Udahlah nanti aja, itu tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil,
wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazirul sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika li mautik. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Maksudnya persiapkanlah dirimu untuk kematian, karena memang kita mati sudah pasti anak-anak Ustaz. Persiapkanlah dirimu untuk kematian. Dan Ibnu Umar pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Maksudnya anak-anak Ustaz, jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Ingat ya anak-anak Ustaz, kematian tidak akan menunggu antum. Kematian tidak akan menunggu kesiapan kita. Malaikat maut tidak akan bertanya pada antum, Rafa, antum sudah siap mati? Tidak, itu tidak akan ditanya. Ketika malaikat maut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa, maka akan dicabut nyawa kita, siapapun kita. Tidak akan ditunggu kesiapan kita. Jadi anak-anak Ustaz, persiapkan diri antum kapanpun. Persiapkan diri antum kapanpun. Jangan tunggu besok-besok. Masih paginya, bentar lagi lah tahfiznya. Masih paginya, bentar lagi lah menghafal Qur'annya. Jangan. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, bagaimana keinginan anda terhadap ilmu? Ini salah satu keutamaan menuntut ilmu ya anak-anak Ustaz. Bagaimana keinginan anda terhadap ilmu? Pernah beliau ditanya. Apa kata beliau? Ibarat seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang, dan ia tidak memiliki anak kecuali anak tersebut. Bayangkan anak Ustaz, bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak kecuali hanya satu-satunya. Begitulah seharusnya seorang muslim dalam mencari ilmu. Maksudnya lah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Jadi seharusnya anak-anak Ustaz, kita ketika belajar bersungguh-sungguhlah. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar. Hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Ia selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Karena juga ya anak Ustaz, di awal pembahasan kitab kita ini dibahas juga mengenai tidaklah yang paling disebutkan seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang lebih pantas ia sibukkan dirinya kecuali untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Jadi harapan kita pada antum,
Istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Manfaatkanlah kesehatan antum. Manfaatkanlah waktu luang antum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala akan kita sambung di pekan depan karena waktu kita terbatas. Jika ada pertanyaan maka bisa silakan antum tanyakan Ustaz, baik itu melalui WA, antum nanti minta di grup kelas masing-masing WA Ustaz. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, falyatafaddal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.